Oh, oke, Bang. Berarti sudah terjawab ya. Karena kan orang-orang tuh khawatir, Bang. Hmm. Orang tuh punya keinginan berangkat haji dan mereka juga mengumpulkan uang yang Ya, tinggal di ya, Jepang gitu ya, kan. Apalagi kan, Bang, kalau misalkan kita haji furoda aja tuh ya, kerja di Jepang ya. ya. Mungkin itu tuh kalau kita ngumpul nggak makan tiap bulan gitu kan, itu 2 tahun 3 tahun berangkat kan Ya, dengan gaji Jepang dengan ini gaji kan. Jepang ya bisa, bisa, Eh, bisa, Bisa kan? bisa. Nah, khawatir nih kalau dari Jepang gimana berangkatnya? Terus nanti ada pembekalan nggak buat manasik hajinya? Terus kan ternyata Ada. Alhamdulillahnya ada. Karena apa namanya? Sebenarnya kita cukup niatin pergi haji, terus rayu Allah, gitu kan. Buat mempermudah jalan kita. Sisanya serahin sama Allah. Pasti ada jalan. Ya, termasuk program yang saya ambil, alhamdulillahnya di situ ada mutawifnya namanya kan. Jadi ada pembimbingnya. Jadi untuk saya sama istri kan umroh juga belum gitu kan. Masih buta gitu dengan hal-hal yang seperti itu kan, tiba-tiba Allah, udah kamu berangkat, bahasa sederhana saya ya gitu kan. Akhirnya alhamdulillahnya nggak usah mikir apa-apa. Ada kok nanti pembimbingnya gitu. Alhamdulillah pembimbingannya ya alhamdulillah lancar gitu. Mulai dari kita harus ngapain dulu, terus persiapan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Terus dari mereka udah dipersiapin perlengkapan khusus gitu kan. Mulai dari tas gitu kan, tempat minuman dan lain sebagainya. Pokoknya kita nggak usah apa namanya khawatir lah gitu kan. Fasilitasnya juga setara furoda. Jadi memang ada yang membedakan. Karena kuota prioritas kan, Bang, Prioritas. karena di Jepang ya. Jadi orang di sana juga welcome. Jepang gitu. Jadi kan ngelihat bendera Jepang gitu kan, mereka itu wah Jepang gitu kan, mas turun ke hotel. Alah wassalam gitu. Dikalungi, dibungain gitu kan. Wah. Senang sekali alhamdulillahnya gitu. Segala sesuatunya dipermudah gitu kan. Alhamdulillahnya di situ. Makanya di dalam prosesnya juga ya meskipun banyak kendala gitu kan, ya kendala itu alhamdulillah dipermudah gitu kan. Ya waktu itu kendalanya pas terakhirnya itu pas di war gitu kan. Jadi war pertama itu nggak dapat tuh paketnya. Kuotanya gitu. Tapi sampai akhirnya bisa dapat kuota gimana tuh, Bang? Itu merenung saya sama istri kan. Merenung sama istri, aduh kita nggak bisa ini kayaknya. Akhirnya kita mencoba merayu Allah gitu kan, bangun sepertiga malam, berdoa terus gitu kan, duha gitu kan, sholat hajat dan lain sebagainya gitu. Akhirnya Allah mengabulkan dengan kuota berikutnya gitu. Dapat gitu kan. Dapat dipermudah. Ya, dari situ saya berpikir bahwa banyak orang yang pengen saja gitu. Tapi Allah itu kan mengutamakan orang yang meminta gitu. Tugas kita meminta, rayu Allah gitu, biar kita itu dipermudah jalannya gitu kan. Nggak usah mikir, aduh saya pergi haji uang saya habis gitu. Alhamdulillahnya saya pulang haji nggak habis-habis uangnya. Alhamdulillah. Ada aja rezeki ya gitu kan, meskipun tetap disyukuri kan, gitu kan. Pulang haji nggak miskin, ada gitu kan, di cukup lah gitu untuk belanja gitu. Ada sedikit rezeki sama kayak Ilman juga, gaji segini saya juga dapat gaji segitu, nggak miskin kan gitu kan. Alhamdulillah. ya itu cukup percaya sama saya kata gua. Kalau kamu percaya sama saya akan menambah nikmatnya. Gitu. Jadi luar biasa. Alhamdulillah, luar ya mungkin biasa. itu yang bisa saya sharing ya, berdasarkan pengalaman pribadi gitu kan. Kalau untuk hal-hal yang lebih spesifik gitu kan, nanti secara pribadi gitu kan, tata caranya gimana, terus travel apa gitu kan, terus saya harus mulai dari mana, persiapannya apa aja gitu. Nah itu kan secara terperinci gitu kan. Kalau ngebahas di podcast sekarang mungkin waktunya nggak akan cukup gitu. So di sini jika ini kita terbatas ya.
Iya sih. Sekilas aja lah pengalaman Iya, pribadi. alhamdulillah ini kayaknya semua ini juga kayaknya daging semua menurut saya. Jadi aku yakin aku aja terinspirasi banget dengan cerita Bang Samsul ini, dan apa ya, ini hasil podcast ini Bang, ini merinding aja nih bulu kuduk, bener, swear aku ini juga merinding tuh berdiri. Karena apa ya, karena insya Allah gitu kita berangkat haji itu semuanya impian seorang muslim kan Ya, Bang, benar. bisa berangkat haji itu kan. Tapi pada akhirnya tuh yang akan memberikan keberangkatan kan hanya jalan Ya, Allah ya, semata kan. ya. Jadi ya seperti kita tujuan dari awal Bang, kita podcast ini juga ingin menginspirasi rekan-rekan muslim yang seluruhnya yang tinggal di Jepang agar apa ya, bisa berangkat haji juga. Dan seperti kan tadi intinya tuh kayaknya semuanya udah terjawab Bang. Terkait perkiraan biaya, ayo berapa, ingat yang mau tahu nanti diulang tuh di menit keberapa ada tuh biayanya. Terus ada yang nanya lagi katanya, itu berangkat haji dari Jepang visanya gimana? Susah nggak? Ada agen travel yang membimbing nggak? Ada manawufnya nggak? Ya, tarifnya, ya. Atau yang pembimbing keberangkatan hajinya nggak? Udah terjawab. Nah, itu silahkan nanti digeser itu videonya. di menit keberapa. Nah, itu semua sudah terjawab, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan podcast dan rekan-rekan KKHI untuk podcast kali ini kita juga Bang Masih ada Samnya sedikit waktu. Tambahan dari saya ya, kalau untuk kan sekarang di Indonesia haji kita nunggu lama ya gitu kan, bertahun berpuluh-puluh tahun gitu kan, karena mungkin kuotanya banyak ya gitu kan. Jadi pemerintah juga susah mengaturnya gitu kan. Meskipun kemarin ada pernyataan dari Presiden Pak Prabowo gitu kan, dari waktu tunggu 40 tahun dipangkas menjadi 26 tahun gitu kan, tetap aja lama. Iya betul lah, Dan lama. mungkin lebih bagusnya gitu kan, sistemnya itu yaitu sistem war gitu kan. Tapi sebelum memulai sistem war, pemerintah harus mengutamakan dulu para lansia dulu semuanya gitu kan, diberangkatkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai semuanya berangkat gitu kan. Baru sisanya sistemnya war gitu kan. Jadi serahkan sama Allah gitu kan. Kita menyediakan platformnya untuk gimana caranya masyarakat bisa mengakses, dan mereka war di dalam tuh. Berarti yang bisa haji, berarti Allah yang nentuin semua gitu kan. Betul, ya. Bukan atas tangan manusia gitu betul, kan. betul. Itu sih aku kalau soal itu sepakat sih Bang. Ya misalkan setahun tahun ini Indonesia bisa 500.000 orang gitu kan. Nah 500.000 orang itu kan seluruh Indonesia, misalkan dari tahun pertama sampai tahun kelima gitu kan, 500 kali 5 kan berapa orang lansia udah berangkat semua aja gitu kan. Biar nggak nunggu lama gitu kan, betul, usia juga kan kasihan gitu betul, kan. Betul. Nah sisanya ya udah klasifikasinya 50 tahun 60 tahun ke bawah ya diworin gitu kan. Iya sih, kalau pendapatku itu juga adil sih, karena kan seperti tadi ya Bang, kita juga kan keberangkatan haji itu karena jalan qadarullah, Iya kan, jalan dari Allah gitu kan. Jadi kalau memang tiba-tiba kita punya keinginan, kita meminta gitu, nggak ada biaya juga, tapi selalu ada jalan gitu, pasti berangkat kan Bang. Kalau udah dipanggil Kalau udah kan. dipanggil gitu. Benar. Luar biasa. Sistemnya bagus kalau kayak gitu. Jadi kan yang udah pada lansia udah pada berangkat, jadi pemerintah nggak usah mikir lagi kemungkinan ini kemungkinan itu gitu kan. Tinggal sediain platformnya, serahin ke masyarakat, masuk ke dalam, dipermudah gitu kan, biayanya segini gitu kan. Kan itu transparan gitu kan. Terus nggak berangkat sama berangkat pun kan nggak ada tanggung jawab dari pemerintah gitu kan. Karena pemerintah udah menyediain platform, udah terserah kamu, ada uang silakan daftar, war sendiri. Kalau misalkan belum dapat berarti Allah belum menentuin kamu haji, udah aja selesai kan. Iya sih Bang. Karena kan kalau kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan, yang tinggal di luar negeri kan melihat juga kan bahwa kuota haji dikorupsi, kan bahwa uang pemberangkatan haji dikorupsi, dan
Ya. Banyak kan Banyak. sebagai isu-isu gitu kan. Salah satunya kan di zaman modern ini tuh kita terus berbicara ya, Ya. menggerakkan gitu, mengajak semua orang terus berbicara hal yang sama, tujuannya Ya. untuk memperbaiki Ya. yang terjadi di Indonesia gitu. Karena perubahan itu dimulai dari gerakan yang kecil kan ya, Ya. Bang. Jadi kalau kita semua satu motivasi, insya Allah sih Indonesia juga menuju perubahan dan menjadi negara yang baik sih. Ya. Mungkin sekarang juga masyarakat masih resah ya dan khawatir gitu. Semoga aja kita juga salah satu caranya ya dengan misalkan podcast ini ya Bang, kita berbicara gitu dan lain-lain, dan didengarkan orang-orang, itu juga salah satu perjuangan kita bersama-sama ya untuk Indonesia yang lebih baik. Alhamdulillah. Soalnya kita mendaftar, uangnya kita masukin, terus nggak matching misalkan, nggak gol, gagal misalkan, uangnya dikembalikan langsung masuk ke rekening pribadi. Jadi nggak didaftarin dulu berpanjang-panjang, uangnya dikelola, belum di ini, belum di ini, disalahgunain, disanain ini gitu kan. Jadi kalau sistemnya seperti itu kan masyarakat juga jadi enak kan. Betul. Berarti saya belum belum ditentuin sama Allah untuk ke sana. Jadi uangnya tetap kembali ke dianya gitu kan, nggak diselewengkan dan lain-lain. Iya. Karena yang khawatir kita udah bayar, nggak bisa berangkat tahun ini, tahun depan ya, kita udah bayar loh, ini uangnya mau kembaliin dong gitu kan, seharusnya kan, sebagai hak kita mah. Ya Bang, oke, mungkin nanti Mas Hilman jadi Menteri Agama mungkin, amin. nanti bisa merubah dari dalam. Amin. Sistem perhajian kita. Karena mau nggak mau kita kan yang menurusin bangsa ya, generasi muda gitu kan. Karena hidup tuh nggak ada yang kekal gitu. Ya betul. Jadi pasti ada seleksi dari alam gitu kan. Yang sebelumnya menjabat sebagai ini, yang sekarang masih kecil, dia lagi nanti gitu kan, regenerasi kan, nggak tahu gitu. Itu jalannya Allah. Bisa jadi Mas Hilman juga nanti masuk ke pemerintahan melalui partai politik misalkan, perbaiki dari dalam berdasarkan podcast ini. Ingat, saya dulu pernah gitu, sistemnya gini, dirubah dari dalam. Amin. Semoga Pak kita tetap diberikan kesehatan dan bisa terus berkarya, bergerak, terus semoga kita sehat selalu juga, karena mungkin manusia mah intinya itu ya, beribadah, berdoa dan bergerak ya, terus berkarya Bang, dan belajar Bang. Betul ya Bang ya. Karena mau udah tua juga udah tetap betul ya, belajar harus lanjut. Mungkin Bang yang terakhir nih, karena pemirsa sekalian, waktu kita sangat terbatas Bang. Aduh, padahal aku pengen masih banyak ini yang ingin ditanyain Bang. Tapi waktunya terbatas. Mungkin di lain kesempatan semoga kita bisa bertemu kembali, berbincang kembali. Kayaknya masih banyak banget nih yang harus kita bahas Bang. Benar. Oke, terakhir deh Bang. Mungkin untuk kohai kita nih Bang, junior kita di tempat kerja dan semua rekan-rekan anggota KKHI juga, dan masyarakat Muslim Indonesia yang tinggal di Jepang. Mungkin bagaimana kiat-kiatnya atau saran dari Abang supaya mereka juga bisa berangkat haji? Ya, sebenarnya ya menurut saya pribadi ya gitu kan. Sebenarnya mulai dari niat dulu gitu. Kalau masalah harus gimana, prosesnya gimana ya, jalannya gimana, itu urusannya Allah. Gitu. Kita cukup niatkan, mantapkan niat, saya ingin berhaji, ya udah kita rayu Allah gitu kan. Ya Allah, mudahkan saya untuk berhaji, kendala saya ini, jujur sama Allah. Gitu. Saya kendalanya uang, gitu. Saya kendalanya orang tua belum, gitu. Curhat sama Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha segalanya. Jadi cukup kitanya merayu Allah gitu kan, insya Allah Allah akan mempermudah. Yang jadi masalah itu yaitu kita pengen naik haji tapi tidak meminta, gitu ya. Pengen saja gitu. Nah, itu poinnya. Ya. Jadi kan kalau hanya pengen saja, seluruh orang di dunia ini umat muslim pengen, tapi meminta. Gitu. Jadi Allah itu mempermudah orang yang meminta. Jadi untuk pergi naik haji itu ya nggak ada hubungan dengan usia, nggak ada hubungan dengan ekonomi, dengan sehat dan lain sebagainya gitu kan.
Allah tidak memanggil orang yang kaya, punya harta berlimpah, sehat jasmani. Tapi Allah mempermudah orang yang dia panggil. Itu terakhir. Hai, oke, Bang. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, Bang Samsul sangat menginspirasi kita sekalian. Baik, oke Bang Samsul, karena Bang Sam, karena waktu kita terbatas, terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengisi kegiatan podcast KKHI ini. Mohon maaf sebelumnya mungkin ada bahasa-bahasa saya yang melenceng mungkin atau apa, mohon maaf itu mungkin karena dari pribadi gitu kan, manusia nggak ada yang sempurna gitu kan. Ya, sama-sama Bang, saya juga kebanyakan melenceng ini. Ya, semoga aja kita juga karena tetap berusaha ya Bang, berbuat baik dan sehat selalu mungkin ya. Itu temannya. Oke Bang Samsul, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nah, semoga baik pemirsa, oke, kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.